Salam bahagia bagi MR Partner yang hadir menyaksikan video ini. Bahagia masa gitu. Oke, musik. Salam bahagia bagi MR Partner yang menyaksikan video ini. Udah bahagia belum? Sudah bahagia, terima kasih. Cakep, mantap. Bukan bahagia yang membuat hidup kita bersyukur, tapi dengan banyak bersyukurlah yang membuat hidup kita bahagia. Dengan penuh kebahagiaan kita sambut Sisteva. Hai Sisteva. Lights, camera, action. I see you, tidak mati, I see. Gedeng, 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 gedeng. Jangan kabur. Silakan duduk. Halo Sisteva. Hello bro Joe. Oke, kalau manggil Sisteva itu harus dialog logatnya agak-agak gimana gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Sisteva, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Intinya mana luar biasa. Iya. Oke, ulangi gak apa-apa kok. Sisteva, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Mantap sekali. Emang ya kalau top agent MRLT itu semangatnya luar biasa dahsyat ya kan? Kenapa? Cuannya gede ya. Mantap gitu ya Sisteva. Oke, Sisteva, gimana perjalanan menuju studio kita dari rumah tadi? Aman, tentram, dan damai. Aman, tentram, dan damai. Ya memang ya selalu seperti itu ya. Oke, mungkin MR Partner yang nonton video kali ini belum mengenal siapa gerangan Sisteva. Boleh memperkenalkan diri Sis? Hai MR Partner. Aku Tifa dari MRLT Green Lake City. Nah, MR Partner itu dia tadi bintang tamu spesial kita, top agent MRLT di studio MRLT, Sisteva dari MRLT Green Lake City ya. Oke, Sisteva, itu gimana sih awal-awalnya join di bisnis properti? Awalnya aku dari admin, jadi di salah satu perusahaan properti juga. Oh begitu. Oke. Jadi sekitar 4 tahun lah ya jadi adminnya. Terus berhenti karena hamil. Oh gitu. Ya kan, hamil, melahirkan, jadi berhenti dulu. Oke. Tapi memang nggak ada kepikiran untuk jadi marketing Pada sebelumnya. saat itu. Tidak ada kepikiran karena pikirannya ingin jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar, diam di rumah 1x24 jam gitu kan. Baiklah. Terus memang banyak teman yang sebelumnya cici-cici dan koko-koko aku udah ngajak Udah gitu. join. Ngapain sih di rumah gitu kan? Lama-lama muka kusut, kusam ya kan. Mendingan tetap datang ke kantor kan, nggak perlu harus 9 to 5 gitu. Bisa kerja dari rumah juga. Jadi tergiur lah aku gitu. Oh, jadi begitu. Jadi masuklah aku sebagai marketing properti, jadi broker. Oh, begitu. Nah, MR Partner jadi Sisteva ini sebelumnya itu bekerja sebagai staff gitu ya, bekerja ya di sebuah perusahaan properti. Ya. Wow, padahal udah 4 tahun dan nggak ada kepikiran itu ya. Sebelumnya nggak ada, walaupun udah sempat tergiur karena kan aku juga tahu komisi-komisinya para agent gitu kan. Tapi karena pikir ya udahlah aku fokus ke anak dulu gitu. Tapi setelah 1 tahun di rumah ternyata boring juga gitu, ngelihat IG-nya teman-teman kok pada jalan-jalan, pada kesana kemari gitu. Jadi gatel juga gitu gitu kan. ya. Pengen juga gitu Iya. ya. Oke. Oh, jadi seperti itu awalnya. Kan di luar sana itu ada banyak brand properti. Iya. Nah, apa yang membuat Sisteva gitu ya harus gitu ya dialognya kecantol dengan MRLT ini? Karena aku terlalu cinta, Enggak, karena memang aku rasa circle-nya di MR ini teman-temannya oke sih menurut aku. Jadi sebelumnya jadi admin pun kan aku pernah banker. Sebelumnya juga pernah jadi staff-staff apalah gitu di perusahaan apa. Menurut aku circle yang paling oke tuh di sini gitu di MR. Bawa pengaruh baik lah itu.
intinya Oke, gitu. oke, oke. Nah, Circle-nya itu iya. membawa pengaruh baik gitu. Jadi karena udah nyaman lah intinya. Apa gitu. emang Sistiwa dulunya sebelumnya tidak baik-baik saja? Iya, maksudnya kan pasti kayak ada senioritas atau Oh, apa gitu, gitu. Kalau gitu di sini enggak gitu. Tidak Sama ada ya? siapapun nggak ada beda umur, nggak ada lama atau baru, semuanya asik-asik gitu. Easy Wow. going ya kan. Itu easy going, easy going. Jadi itu yang membuat Sistiva kecantol dengan Iya. properti di brand MR Realty. Mm-mm. Luar biasa sekali Sistiva. Oh, jadi begitu background Sistiva sebelum join di bisnis properti. Setelah join nih di bisnis properti, mengalami kendala atau kesulitan nggak sih di lapangannya awal-awalnya? Iya dong. Oh, ada ya. Karena kan beda, sebelumnya kan back office ya, kita kerja ada deadline-nya, Oke. ada rule-nya, jadi Sudah. udah tertata lah gitu. Beda dengan marketingnya, kalau kita nggak ada niat buat kerja sendiri ya nggak ada duitnya Oh, gitu, ya kan. Iya, iya. Ujungnya perbedaannya jauh banget gitu, Ya. biasa kerja ada deadline dan ini kerja yang nggak ada, ibaratnya bosnya diri kita sendiri sebenarnya ya kan. Iya, Ya kan oke. gitu, jadi ya kita males ya nggak ada uang, rajin ya banyak uang gitu Oke, aja. berarti Heeh. semuanya itu Dan itu tergantung yang dari- susah, Oke, ya kan. semua itu tergantung dari kita. Pernah nggak sih mengalami momen-momen, aduh malas banget rasanya itu? Sering Oh, kayaknya. sorry. Heeh, gitu. sering. Oh, terus gitu. Oh, terus bagaimana mengalahkan rasanya? Aduh, malas banget gitu. Itu gimana rasanya? Iya, balik lagi mikir tuntutan hidup lagi ya kan. Susu kan mahal ya, Skincare juga sekolah mahal, mahal, iya. skincare ya kan Iya. sekarang. Oke, Ketika males ingat cicilan aja. iya. Oke. Apalagi si Stiwa ini adalah moms-moms yang update Iya, terkini ya. Iya. Oh gitu. Jadi intinya memang harus, tapi jadi memotivasi kita untuk jadi lebih rajin dan semangat cari cuan dong ya. Iya. Oh begitu. Oke, selain kendala dari dalam diri, kendala misalnya bertemu dengan klien dan sebagainya ada nggak? Iya sih, jam waktu pasti, karena kan aku juga masih ngurus anak kan. Mm-mm. Apalagi sekarang anak udah sekolah. Jadi harus bagi waktu tuh, yang mana nganter anak sekolah, nganter anak les, terus ketemu klien lagi gitu. Ya bagi waktu itu juga yang lumayan sulit gitu. Oke, berarti repot juga, kita harus pintar-pintar Iya. memanajemen waktu kita ya. Iya. Wow, luar biasa. Nah, si Stiva awal-awalnya kan pertama itu kan sebagai karyawan ya, bekerja sebagai staff. Terus apa sih rasanya ketika tiba-tiba join di bisnis properti jadi top agent, ada wajahnya di banner gitu. Apa rasanya? Rasanya wow. Gitu. kan. Mau dia diekspresin dong gimana? Wow, Wow. Gitu. Wow, wow. Singa ya. Oke. Roar gitu. Terus rasanya wow banget. Iya, rasanya wow lah. Apa sih Maksudnya yang di pikiran sama di perasaan gitu? happy lah, happy karena kasarnya punya duit jajan sendiri lah ya Oke, gitu. oke. Jadi mau kemana nggak perlu tunggu ACC gitu. Oh, gitu. Oh gitu. Iya. Nggak perlu nunggu tanggal. Iya, gitu bisa ya. langsung booking gitu Oh, kan. apa nih? Ya maksudnya ke skincare Oh, ya gitu. kan, terus kemana? Bener ya. Iya. Oke gitu. Ya intinya bisa jajan sendiri, nggak repotin. Oh itu orang secara tua. finansialnya Iya, lebih bebas ah. finansial. Nah itu emang partner join di bisnis properti itu bisa bebas finansial seperti Mom Sistiva ini. Oke berarti sekarang udah punya satu, Masih satu. rencana mau Mau dua. Semoga targetnya tercapai. Oke, bisa lah orang komisi aja bisa ya. Sistiva, perasaannya ketika ngelihat wajahnya tuh di banner terus di sosmed, jadi top agent, wah apa sih gitu perasaannya selain wow tadi. Selain wow. Anak aku sih, jadi kan kebetulan rumah deket sama kantor. Ya. Jadi setiap anterin anak sekolah, si anak lihat, wow, mami, yuk di situ, katanya gitu kan, so big, gitu kan. Jadi ya sebenarnya motivasi juga gitu. Wah, kalau gue tiap bulan ada di banner nih, anak gue bisa lihat terus gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, noraknya dia kan ini kan, membanggakan lah gitu. Oke, ya. Wow, mami, Iya, wow. walaupun kamu ya di gitu. situ, so big gitu ya kan. Oke, Iya. dia itu ya harusnya kena pasal itu dia Apa tuh? body shaming ya, so big katanya. Oh enggak sih, aslinya sih enggak ya. Enggak Oh, lah, Bro begitu. John. Siap. Nah, boleh sharing-sharing nggak sih Stiva pengalamannya selama di bisnis properti? Nih, yang terakhir-terakhir deh kan jadi top agent banget tuh, katanya berhasil closing gudang puluhan miliar gitu. Nah, itu boleh berbagi nggak cerita dengan MR Partner? Itu awalnya gimana?
awalnya once upon a time in the king, oh bukan ya. Neng. Enggak. Oke. Jadi sebenarnya aku juga termasuk agent yang cengeng sebenarnya gitu ya. Jadi dari dulu tuh sharingnya atau berdoanya, waduh Tuhan kalau bisa aku dikasih buyer atau owner yang ini deh yang baik hati yang gitu baik kan. hati, Nah, oke. yang baik hati, ramah tamah dan tidak sombong gitu kan. Oh. Iya satu tahun pertama diizinkan gitu kan, Oke. diizinkan. Wah transaksi tuh lancar jaya banget gitu. Setiap ada transaksi apa sangat dimudahkan lah gitu ya Di kan. 1 tahun pertama join. Di 1 tahun pertama ya kan. Nah terus baru kemarin lah ini gitu ngerasain yang agak gimana gitu kan. Yang agak gimana gitu. Oke. Dan sempat mau nyerah gitu kan. Ya maklum lah maksudnya saya nggak ini juga mentalnya masih gimana lah gitu Harusnya ya. nanti musiknya jangan menyerah. Oke. Jangan menyerah gitu. Terus gimana tuh habis itu? Iya, jadi dengan total nilai komisi yang sama gitu kan. Tapi perjalanannya tuh jauh beda gitu loh. Jauh beda banget. Yang satu dengan gak lihat apa-apa, beli gitu. Dan yang satu banyak banget trouble-nya kali ya. Oke. Dari awal. Case-case-nya ya. Case-case-nya. Ada case-nya. Dan lama gitu. Lama. Sekitar 4 bulan lah. Jadi proses transaksi jadi top agent ini 4 bulan. Kemarin, jadi listing ini saya udah pegang 9 bulan. Oke, Ya, MR Partner 9 listing bulan. ini gudang ini ya. Ah. Gudang ini udah dititip jual Iya, sama Sistifa sekitar selama 9 bulan. Ha-ha. Memang harus sudah melahirkan sih. Iya benar, puji Tuhan ya, waktunya tepat pas Waktunya. 9 bulan dia brojol ya kan. Waktu Ah. Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Suara saya Oke. juga bagus. Jadi kalau Iya. ada produser yang mau merekam Aku suara lebih saya, bagus. ya, silakan. Apa kita jadi penyanyi aja ya? Boleh. Oke. Terus kemudian udah 9 bulan pegang listing gudang ini. Ya, Terus habis itu barulah brojol ya kan, ada baru dapat yang bayar call. lah. berarti Ini listing bayarnya selling? bayarnya dari teman juga. Oh, Ah, gitu. dari- Kobrok. Kobrok. Oke. Jadi direspon ke listing. lucunya maksudnya Haha. gitu kan. Jadi listing ini kan aku dapat dari canvassing. Jadi pada saat canvassing itu dapatlah 2 listing gudang ya kan. Dan ternyata yang beli gudang aku ini adalah owner yang satu lagi. Oh gitu. Gitu loh. Cuma nggak lewat aku gitu kan. Nyangkutnya di teman yang satu Bisa. lagi gitu. Kenapa bisa? Karena kan kita sharing kan, sharing kita punya listing semuanya. Jadi teman-teman juga semua bisa bantu iklanin. Oke. gitu. Oke. Nah, dan nyangkutnya di teman yang Teman yang satu. satu. Heeh. Oke. Tapi ya kan nggak apa-apa, kita kan yang penting jualan ya Iya, kan, betul. sama-sama. Ya, berbagi rezeki. Oh, jadi si buyer ini infonya kontaknya dari web portal. Iya, dari web. Oh, jadi Dari web. Oke, jadi teman kobroknya si Siva, oh harus Diva ya. Si Iya. Siva ini melihat dari web portal. Oke. Terus kemudian dikontak. Ya, Mm-mm. ya, maksudnya kita kontak-kontakan sesama temen dong, ya kan. Sesama MR juga. Sesama MR. Oke, next. Mantep nggak tuh sesama MR ya kan? Oke, gitu. Terus kemudian Iya, jadi udahlah survei pertama oke, survei kedua oke, sampai tahap nego udah oke. Nah dari tahap nego itu sampai ke terakhirnya agak alot. agak alot ya kan, Oke. banyak lah di dalamnya Drama-drama. gitu, dramanya gitu. Drama. Dan ini jadi pengalaman yang wow banget gitu Pengalaman yang kan. wow banget. Jadi Iya. harus diabadikan, dimomenkan. Abadikannya itu seperti apa ya, jadi ya intinya pada saat awal pun kan normalnya ada uang tanda jadi Iya. ya kan. PJ seperti itu ya. Sempat awalnya tidak mau ada UTJ, Aduh, sedangkan pusing kan nggak? kita Dia sepertinya. sedangkan kan kita juga galau ya kan, kita Oke. sesama agent nih galau, aduh sebesar ini tapi nggak ada uang tanda jadi nanti gimana gitu, jangan Iya. sampai kita kerja bakti juga Betul. gitu kan. Akhirnya dengan segala cara dan rintangan itu ya kan, akhirnya bisalah kita mendapatkan UTJ itu. Yeay. Oke. Ya kan, terus oke sudah senang nih bikin BPJB, udah UTJ, kita closing lah si gudang berpuluhan M ini ya Wih. kan. Dikira udah bisa seneng nih, nggak Ah. taunya belum ya kan. Itu Jadi itu kan tadi prosesnya 4 bulan. Jadi UTJ-nya berapa lama? Sebulan. kayaknya ya kurang lebih aku sampai udah Udah. iya gimana gitu. Pokoknya inget range-nya dari awal sampai sini sekitar 4 bulan Oke, gitu oke. lah, Terus baru kemudian di selesai UTJ, ya terus, kan. oke. Setelah UTJ ada lagi Cash karena kan lagi, ini kendala kan lagi. nilainya lumayan besar, jadi Oke. pembiayaannya ya kan, pembiayaannya dari bank harus seperti ini seperti ini, masalah lagi di banknya gitu kan. Dan sempat info untuk mundur Wow. gitu kan, dan kita Wow. semua patah Wow. hati ya kan.
Jadi Wow. aku dan teman kobrol pasti ada rasa kecewa kan, ada gitu kan. Kita udah Manusiawi ya. kita udah senang-senang ternyata harus batal. Ya sudahlah, kalau emang Tuhan belum izinkan dapat yang dahsyat gitu kan. Udah batal, aku udah nangis di bawah pancuran shower ya kan. Gitu kan. Terus karena kebaikan Tuhan bisa lagi gitu, bayarnya maju lagi ya kan, maju lagi. Jadi nih Tapi katanya nangis gitu sambil kan. doa di pancuran shower itu ya. Iya dong. Oke, Tuhan tolong Iyalah, dapat. semua kan karena Kuasa izinnya. doa ya. Oke, Iya, terus- ya kan. Oh, bayarnya maju lagi ke Maju banknya. lagi, Oke. maju lagi. Oke. Oke. Jadi doa kita ini adalah fokus ke pembiayaannya juga dong, supaya di approve dengan nilai yang segitu gitu kan. Akhirnya oke, udah di approve. Wah, udah lega sedikit nih. Agak sedikit. Tinggal jadwal untuk tanda tangan dong, maksudnya take overnya apa segala macam AJB-nya kayak Oke, gitulah jadi- ya. oke, Hmm. transaksi-transaksi Nah, selanjutnya. Dan di detik-detik terakhir ya kan, yang Hmm. harusnya menurut kita itu udah nggak ada kendala lagi, ternyata ada gitu kan. Adalah minta sesuatu, minta harga untuk diturunkan gitu kan. Terus yang menurut kita sepertinya udah tidak mungkin gitu kan. Soalnya udah mau menjelang sedikit lagi gitu sudah final gitu ya. Dan kalau misalkan harga itu tidak bisa diturunkan, ya mau nggak mau untuk batal gitu kan, Oh my transaksi God. ini gitu kan. Oh my God. Dan itu menurut aku ya kan? Jeng, 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 jeng. jeng. Nggak kepikiran gitu bahwa kok bisa gitu kan, sampai seperti di titik seperti ini bisa ada statement kayak gitu kan. Cuma ya udah balik lagi, ya udahlah Tuhan, maksudnya dari awal pun dia mau UTJ pun kita semua kan udah sepakat, maksudnya kalau memang Tuhan izinkan ini transaksi untuk kita selesai sampai akhir gitu dengan baik gitu kan. Kalau memang bukan rezekinya ya sudah cut di sini gitu kan, kita ikhlas Udah gitu. sampai ikhlas di titik Iya, itu ya. tapi ternyata kan memang diizinkan sampai udah proses gitu kan. Akhirnya udah ini minta seperti itu, kita juga kaget. Dan itu kebetulan saya juga lagi pas di infoin itu, pas lagi berduka gitu kan. Pas lagi berduka, jadi di ruang ICU dikasih berita di telepon kayak begitu. Aduh, itu kayaknya Tambah drop iya, mental itu lah. bener-bener Kena yang mental ini ya. banget gitu. Kok bisa pas-pasan banget sih di infoinnya pas lagi kita lagi gini, terus dapat info seperti itu, udah sampai nggak bisa ngomong lagi gitu, tisu. Ya udah, jadi mau nggak mau tisu beneran. Terus jadi mau nggak mau besokannya tuh kita datang ke owner ngadep gitu kan, karena juga ownernya bilang kalau ngomong di telepon juga kan nggak enak gitu kan. Jadi kita ketemu dengan mata-mata yang masih bengkak, yang belum mandi gitu kan sayanya, karena waktu itu posisi dari Cikarang pulang pagi gitu kan, karena itu waktu itu ponakan yang meninggal. Jadi dari Cikarang jam 5 pagi saya ke Taman Tekno, gudangnya itu kan di daerah Taman Tekno, jam 8-an harus sampai sana gitu kan. Jadi ya tidur cuma 1-2 jam langsung ke tempat owner untuk sampaikan berita ini gitu loh ya kan. Dengan segala deg-degannya, dengan segala Kegalauan yang iya ada. gitu kan, nanti aduh gimana gitu kan responnya seperti apa gitu. Iya. Itu yang dipikirin gitu Berkecamuk kan. lah ya semua dalam Iya. pikiran dan perasaan. Campur aduk gitu. Tapi ya udah, memang owner juga kecewa gitu kan. Owner juga kecewa kok seperti ini di saat yang udah, maksudnya Mau dia final, juga ah. dia juga nggak habis, maksudnya nggak kepikiran untuk sampai seperti ini gitu kan. Kok bisa kecewa, ada marah juga ada ownernya, maksudnya sempat juga ke kita kasih tekanan juga gitu kan. Jadi kita stresnya tuh stres sana sini gitu kan ya kan. Sesama Oke. agent juga semua kita stres gitu kan. Ya agent yang pegang bayar juga stres, kita juga stres. Jadi saya bilang ke atasan gitu kan, aduh saya kayaknya udah nggak sanggup nih, gue bilang gitu kan, kok seberat ini gitu kan. Soalnya transaksi yang lalu-lalu aku nggak pernah ketemu yang seperti ini gitu kan. Iya. Sama gitu kan, yang lain juga sama nih, yang kobrokan kita juga yang lebih senior dari aku juga maksudnya belum pernah gitu kan sampai ketemu yang seperti ini gitu. Akhirnya oke, setelah negosiasi lagi, puji Tuhannya tetap jalan, maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Jadi maju mundur mundur, dan maju akhirnya lagi. maju lagi. Maju lagi. Oke, akhirnya maju lagi. Nah, setelah proses maju yang lagi ini, itu si ownernya membuka diri, yaudah dia mau buka pembicaraan berapa gitu? Enggak. Enggak, Jadi oke. tetap dengan statement harus berjalan Oke. dengan perjanjian yang sudah Perjanjian sebelumnya. yang sudah. Kalau tidak berarti kan maksudnya one prestasi konsekuensi ya, ya. ada konsekuensinya lah untuk bahkan kita-kitanya juga gitu loh. Kita-kitanya juga buat kamu juga ada gitu kan. Maksudnya di situ juga kita tertekan dong, gimana kan? Ya sudah, balik lagi kan, the power of pray gitu kan, berdoa lagi gitu, Tuhan nih gimana, akhirnya bisa bayarnya maju lagi ya kan. Udah kita tenang nih, tinggal nunggu tanggal dari bank
ya kan, karena kan prosesnya rumit juga gitu kan, karena harus beda bank owner dan bank buyer itu beda. Oke, jadi kita mesti pikirin lagi transaksi ke depannya, ini take overnya prosesnya seperti apa kayak gitu. Dan di tengah transaksi itu lagi tiba-tiba kita dikagetkan lagi, maksudnya dikagetkannya harusnya yang tinggal misalkan sekarang hari Senin, jadwal kita tanda tangan tuh hari Jumat ya kan. Nah masih ada spare 5 hari masih ada lagi spare misalkan ya, aku lupa. Namun Namun di saat detik-detik itu diinfokan bahwa ada masalah gitu, bayarnya harus berobat lagi ke luar negeri dan nggak bisa, harus diundur lagi 2 bulan. Mateng nggak lo ya kan? Jadi di situ itu bukan tisu lagi, handuk. Iya, aku bilang ini luar biasa gitu kan, terus gimana nih sampeinnya gitu kan, aduh nggak bisa nih gitu kan, nggak bisa pokoknya. Ya udah kalau misalkan tidak mau diundur sampai 2 bulan, Jumat ini harus bisa transaksi. Ya kan, sedangkan nggak semudah itu gitu, karena dari bank owner kita harus bikin janji dulu ya kan, untuk janji ke pihak-pihak sananya gitu kan, analisnya atau segala macamnya untuk jaminannya supaya bisa diinin kan. Intinya dari pihak pembeli harus di hari itu, hari Jumat. Sedangkan dari pihak owner ya kalau bisa hari Jumat syukur, kalau nggak bisa ya mau bagaimana gitu kan, karena kan bank bukan yang ngatur dia gitu kan. Ya kan, terus dari pihak banknya pun juga udah kirim email ke kita bahwa tidak bisa transaksi di hari Jumat gitu kan, harus transaksi di minggu depannya lagi lah, karena proses untuk pengeluaran jaminan itu ada waktunya. Kurang 1 tanda tangan direkturnya gitulah di sana, direktur banknya, jadi nggak bisa. Kita jadinya berdoa lagi nggak bisa nih, kalau pokoknya Jumat ini tidak tanda tangan, udah pasti buyer itu akan pergi ke luar negeri gitu kan mau berobat, pasti nggak ada reason lagi lah untuk bisa tahan dia gimana caranya gitu kan. Akhirnya ya udah berdoa lagi, dan untungnya juga dikasih orang banknya pun, banknya buyer ini yang semangatnya luar biasa banget, gitu kan. Dia semangatnya menurut aku ini banget gitu kan, jadi dia bantu usahakan juga gitu kan, supaya pokoknya Jumat ini kita pokoknya harus akad gitu kan. Pokoknya kita semua standby di bank kata dia gitu. Padahal nih kita untuk standby di bank belum ada surat izin untuk apa, pengambilan jaminan apa segala macam gitu kan. Pokoknya intinya jam 8 harus standby semua di bank ini gitu kan. Waduh, nggak apa-apa, aku dengan iman aja pokoknya pasti terjadi gitu kan. Sampai aku info ke owner pun, owner bilang, Bu Tifa, ngapain kita ke sana jam 8 pagi, sedangkan bank saya aja baru info bisa di minggu depan gini gitu kan. Udahlah Pak, kita ini ya, ikut aja, aku bilang gitu ya, kita dengan iman lah Pak, pokoknya pasti terjadi itu tanda tangan besok gitu kan. Datang kita semua kucuk-kucuk jam 8, tunggu, pokoknya tunggu-tungguan lah. Dengan iman itu ada perasaan gimana nggak? Itu ini banget, jadi selama 4 bulan itu kayak nggak connect mau kerjain apa, tau nggak? Iya, sampai anak ngomong apa, ini ntar dulu ya Cel ya. Padahal ini maksudnya iya gitu kan, sampai sama si Bro Yudi juga tuh kan, handphonenya udah 1x24 jam gitu. Aduh kok ini gimana nih gitu terus kan, saking udah aduh stres banget gitu. Jadi ujungnya tibalah hari itu kan, hari untuk tanda tangan itu gitu. Di pagi jam 8 hari Di pagi itu. jam 8 ya kan. Dan itu hari Jumat. Biasanya kan kepotong sama ini kan, ibadah apa segala macam kayak gitu. Jadi kita ngejar waktu juga tuh jam 8 sampai tunggu jam 11, belum ini, belum itu, belum bisa juga. Akhirnya adalah kita tanda tangan dulu. Pokoknya intinya notarisnya pun mau gitu untuk tanda tangan dulu segala macam. Dan ternyata sebelum jam 1 uang itu harus sudah ditransfer ke rekening si owner ya, gitu kan. Kendalanya pihak buyer salah memasukkan uangnya ke rekening yang satu lagi lah intinya gitu. Jadi ada 2 rekening. Jadi butuh proses untuk transfer dulu nih dari rekening buyer yang ke A ke rekening buyer yang B, dan itu butuh tanda tangan petinggi bank lagi gitu kan. Itu udah makan waktu tuh ya kan. Sedangkan kita mau berwaktu untuk sebelum jam 1. Setelah udah beres nih bagian dibayar, uangnya sudah masuk ke rekening yang benar, ternyata banknya si owner adalah rekening dolar. Jadi kita harus selisih kurs lagi segala macam kayak gitu kan. Konversi lagi ya. Dan itu kan nggak bisa langsung masuk ke rekeningnya si owner, karena harus masuk di bank korespondensi dulu baru masuk ke rekening banknya si owner. Itu butuh waktu lagi, dan sampai detik-detik waktunya sebelum jam 1 uang itu pun belum bisa ke transfer, sampai baru bisa diklik gitu katanya sama si marketing banknya ini di jam 1 ya. Jadi secara teknis harusnya nggak bisa untuk pengambilan jaminan di hari itu. Tektok gitu kan, kita udah bagaimana ya, maksudnya gitu kan, mesti ngulang tanda tangan lagi kayak gitu kan. Kalau amit-amit nih sampai hari ini di pihak banknya nggak bisa ambil jaminan karena udah lewat dari jam yang ditentukan gitu kan. Ya udah, belum tenang kita, walaupun udah selesai tanda tangan, tapi kita pulang dengan nunggu jam 2 belum bisa, jam 3 belum bisa, jam 4 belum bisa.
ya kan. Kita udah deg-degan lagi kan. Akhirnya jam 6 bisa si pihak banknya bayar untuk ambil jaminan. Dan itu pun kalau menurut saya itu semua kalau bukan kebaikan Tuhan siapa lagi gitu loh, dari awal yang udah ngatur-ngatur semua jamnya. Padahal kalau dibilang itu nggak memungkinkan untuk bisa transaksi, iya gitu, dari awal yang harusnya surat pengambilan jaminan itu masih harus 1 minggu lagi karena kurang 1 tanda tangan petinggi, tapi ini bisa mendadak di hari itu juga gitu kan. Terus udah lewat dari jam transfer yang udah ditentukan tapi masih bisa juga gitu kan. Jadi gitulah, mungkin agennya juga semua sudah berdoa dan berdarah-darah. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi. Pas udah hari itu beres jam 6 sore udah keambil semua, ya udah owner pun udah langsung, Tifa besok datang ya, kita makan ya, kayak gitu. Dipanggil semua agen-agennya gitu kan. Besokannya juga langsung ditransfer komisinya gitu. Nggak nunggu-nunggu lagi. Iya. Oke. Terus setelah terjadi informasi jam 6 dari pihak bank buyer tuh udah bisa diambil jaminannya, yang dirasakan apa sih Tifa? Iya pasti bersyukur lah ya. Dan segala list-list saya yang udah saya masukin ke kolom ranjang keluar lagi. Oke, jadi tambah semangat ya. Oke, jadi terkadang masalah itu datang, case-case itu datang membuat gak kita terduga lah itu tidak semuanya terduga, gitu. ya. Gak terduga. Oke, siap untuk case berikutnya? Siap sebelumnya. Padahal sebelumnya itu saya sudah curhat dengan atasan, aduh kok sepertinya aku gak sanggup. Kita gak sanggup lagi di sini, udah kayak gitu-gitu, tau gak? Beneran itu. Tapi setelah komisinya ditransfer, Tapi setelah komisinya masuk, aku gak jadi mundur kalau aku maju lagi gitu kan. Masih ada yang belum kejual gitu. Oke, bahkan datanya nanti di sesi cari cuan gudang yang lebih besar lagi dong nanti. Iya. Oh begitu ya. Wow, oke, luar biasa ya gitu. Terus selain itu apalagi yang dirasakan? Euforianya setelah berhasil menyelesaikan mission complete. Apa yang dirasakan? Iya, senang aja. Pasti seneng lah karena ini lain daripada yang lain, lama banget terus tapi pelajarannya banyak gitu kan. Ya. Pelajarannya banyak banget. Pelajarannya. Karena memang dikasih nasihatnya juga ya bagus lah, berarti lu naik level gitu kan. Maksudnya dari semula doa kamu yang maunya dikasih yang gampang-gampang aja, akhirnya yuk dikasih kesempatan handle yang kayak gini gitu kan. Oke. Dan ya udah bonusnya ya kita naik level lah, lebih bisa mengatasi yang seperti ini gitu. Walaupun kalau dikasih lagi nggak mau gitu kan, nggak mau, tapi setidaknya ternyata bisa lewatin gitu kan. Oke. Terus kalau mau berterima kasih nih dengan pihak-pihak yang telah mendukung selama 4 bulan sampai berhasilnya transaksi gudang 9 bulan brojol 4 bulan itu, boleh sharing pihak-pihak ya. Oke, aku berterima kasih sama leader aku, Koko Yudi ya kan, terus teman kobroknya juga, Cierni, Kohopan, terus Kotomi. Itu jadi kita yang berlima tuh selama 4 bulan ya yang kita aja yang tahu gitu. Ya kita aja yang tahu ya gitu kan, berlima tuh seperti apa gitu kitanya di dalam itu. Ya gitulah ya, cici-cici dan koko-kokoku tercinta. Itu yang pihak bank bayar yang antusias nggak berterima kasih juga? Aku lupa Pak Arifin namanya kalau nggak salah. Thank you aja. Thank you Pak Arifin. Thank you juga maksudnya untuk semuanya, pihak bank, owner, buyer juga ya, akhirnya transaksinya terjadi juga gitu kan. Dan pada saat tanda tangan juga ya lancar gitu kan, walaupun cara teknis ini tapi semuanya oke lah. Jadi untuk teman-teman MR Partner yang mau nitip listing gudang bekas ex pabrik atau dan lain-lain bisa ke Tifa ya. Kenapa Tifa? Iya, karena mudah-mudahan bisa terjual sama aku. Dengan proses-proses yang iya, dengan cukup proses-proses yang luar ya. biasa ya kan. Oke. Nah, itu dia MR Partner, perjuangan Sis Tifa berhasil transaksi closing gudang puluhan miliar sampai menjadi top agent di MR Realty. Nah, MR Partner yang mau melihat perjuangan Sis Tifa selanjutnya, saatnya kita masuk sesi cuan. Nah, Sis Tifa ini kan mau masuk level perjuangan berikutnya. Kira-kira ada nggak sih unit properti hot listing yang sedang ingin dipasarkan? Ada dong Bro John. Aku punya penawaran khusus nih, ini gudang workshop di Cikarang. Gudang workshop lagi, Ya. nggak kapok? Enggak. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan perjuangan Sis Tifa.
Sistifa? Lokasinya di Cikarang Selatan, Bekasi. Cikarang ya, Oh, Bekasi Oke, ya. luasnya juga lumayan ya, 12.500-an. Wow, udah Ya. lebih ya. Oke, dan peruntukannya juga sudah untuk industrial bisa gitu. Oh, sudah zona Ah, industrial iya. ya. Oke. Terus untuk listriknya juga sudah trafo sendiri 550 kVA. Jadi nggak repot-repot lagi lah ya untuk Itu ada banyak luas. besi-besi Sistifa. Iya, itu sekarang masih berjalan sih fabrikasi besi Oke. gitu. Oke, untuk harga dan informasi MR Partner bisa hubungi Siva Okta di nomor bawah ini. Thank you. Oke, Sistifa. Yes, Brazon. Saatnya kita masuk sesi Magic Word. Aduh, Terus? langsung mau diambil ya. Terus? Oke, ini boleh ambil balonnya. Oke. Kayaknya harus dipegang sendiri deh. Oke, Oke. ini saya ada peletusnya. Oke. Oke, enggak lah dipegangin ya. Boleh diletuskan ya. Pilih ya, Dipilih. Oke. Mau yang mana ya? Sini. 3, Oke. mau yang mana? sesuai kulit saya. Oh. Oke, Sistifa mana ya? Itu udah. Oke. Ini boleh ambil. Oke. Oke, boleh dibuka isinya apa ya? Abuknya. Yes. Oke. Apa ya? Oke. Oh, bahagia. Bahagia. Nah, Sistifa, dari kata bahagia ini kira-kira apa yang menginspirasi Sistifa? Silahkan. Bahagia di bisnis properti itu adalah ketika kita bisa melewati kesulitan transaksi dan berakhir dengan mendapatkan komisi. Clap along if you feel like happiness is the truth. Oke, Sistifa, nggak terasa kita sudah masuk di sesi akhir, yaitu sesi Insight. Insight yang bisa kita dapatkan dari Sistifa pada sesi kali ini adalah Sistifa adalah mommy yang hebat yang awalnya bekerja sebagai staf karyawan yang tidak pernah berpikir sebelumnya untuk menjadi marketing properti. Karena bercita-cita menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dijalankan nggak? Jalankan dong, oke. Namun setelah 1 tahun menjadi ibu rumah tangga yang baik, Sistifa berani melangkah dengan bahagia untuk mengisi kegiatannya menjadi agent properti. 1 tahun pertama join di bisnis properti, semua transaksi dimudahkan sampai akhirnya tingkat level kesulitan transaksi Sistifa maju naik lebih pesat. Di mana Sistifa dititipkan 9 bulan lamanya listing untuk menjualkan sebuah gudang. Kemudian rintangan demi rintangan pada proses transaksinya membuat air mata Sistifa bercucuran di pancur shower. Itu nggak di studio juga ya? Iya. Oh, tadi sampai mau keluar juga loh. Iya. Oke. Sempat berpikir untuk menyerah dan ingin mundur di bisnis properti. Namun apa yang terjadi? Oke, hanya dengan kemurahan Tuhan transaksi menjual gudang tersebut berhasil dilalui. Di mana transaksi tersebut seharusnya mustahil bisa diselesaikan. Magic word dari Sistifa adalah bahagia di bisnis properti itu adalah ketika kita bisa melewati kesulitan transaksi dan berakhir dengan mendapatkan komisi. Oke, terima kasih ya Sistifa sudah mau diundang di studio Intersif MRLT. Sama-sama Bro Jo. Gimana rasanya sudah sharing seperti itu membuat orang terinspirasi, menginspirasi, Happy. ya. Oke, kalau nanti jadi top agent berikutnya diundang lagi. Siap? Siap. Oke. Jalan-jalan ke India. Jauh banget. Mau ikut? Cakep. Oke. Jalan-jalan ke India. Sampai di India banyak polisi. Jangan ngaku kita bahagia kalau belum dapat komisi. Dukung terus YouTube channel MRLT, like, comment, share, and subscribe. Sama bahagia tetap semangat. Sukses bersama MRLT. Closing dan setiap hari. Yes! Sampai jumpa. Thanks for watching. MR Realty, professional and trusted agent.